Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Judul renungan yang akan saya sampaikan adalah orang Kristen dan pemerintahnya. Natsnya diambil dari Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong tuntun agar kami boleh memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nats kita diambil dari Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Demikian bunyinya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, bersuaralah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka Daniel ditariklah dari gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Saudaraku, tema Gereja Baptis Indonesia Depok di bulan Agustus ini adalah berguna bagi bangsa sebagai ucapan syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Berguna bagi bangsa sebagai ucapan syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mengapa kita harus bersyukur? Tahun ini Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-79 tahun. Dan tema kemerdekaannya dicanangkan Nusantara Maju, Indonesia Maju. Bagaimana kita tidak bersyukur? Negara kita aman, sejahtera, walaupun belum berkecukupan adalah wajar. Negara maju pun tetap mempunyai rakyat yang miskin, itu wajar. Tapi sebagai orang Kristen, selayaknya lah kita bersyukur. Kita diberi kemerdekaan beribadah, kita diberi kesehatan, kita diberi pendidikan, keleluasaan lain. Ada tekanan-tekanan, tetapi itu relatif sedikit dibandingkan dengan kesejahteraan yang kita nikmati dari Tuhan. Sebagai orang Kristen, bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada negara ini, kepada pemerintahan ini? Mari kita meneladani sikap Daniel. Dari Daniel 6 ayat 23 dikatakan bahwa Daniel tidak melakukan kesalahan sedikit pun kepada raja dan kepada Tuhan. Ketika ada upaya-upaya, ada fitnah, ada durjana yang memojokkan Daniel sehingga dia harus dihukum. Bahkan peraturan-peraturan pun direkayasa untuk membuat Daniel dipenjarakan, dimasukkan ke dalam gua singa. Karena dia tidak melakukan kesalahan, Tuhan turun tangan menolong dia.
Bahkan Daniel dikatakan sebagai pejabat yang terbaik di negeri itu. Orang ketiga di kerajaan Darius. Dia ditolong oleh Tuhan. Kadang dalam hidup bernegara kita berada dalam dilema. Misalnya mungkin suatu saat ada arahan-arahan atau aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita sebagai orang Kristen. Aduh, sepertinya ini tidak cocok dengan kekristenanku. Ini tidak cocok dengan ajaranku. Kadang juga kita kurang nyaman dengan stempel dari masyarakat yang mengatakan orang Kristen kok gitu sih? Orang Kristen kok aneh sih? Saudaraku, jangan kecil hati. Karena hal ini sudah terjadi ribuan tahun sebelumnya kepada orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang takut kepada Tuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Risiko tetap ada sebagai pengikut Kristus. Kita tetap disalahartikan, berbuat baik salah, berbuat ini salah, karena kita tidak sesuai dengan harapan orang-orang di sekitar kita. Tetapi upayakanlah berbuat baik dengan semua orang. Upayakanlah kita terus taat kepada pemerintah, kepada aturan-aturan yang ada. Lihatlah Daniel. Kurang apa dia mengabdi kepada raja, pemerintah. Bahkan Alkitab mencatat dalam Daniel 6 ayat 4, kemampuannya melebihi para pejabat lain. Raja sangat mengandalkan ia. Oleh karenanya ketika ia harus dijebloskan ke gua singa, Raja Darius sedih. Kenapa harus Daniel menikmati hukuman ini? Makanya raja tidak bisa tidur. Pagi-pagi benar dia datang ke gua singa untuk memastikan apakah Daniel mati dimakan singa ataupun Daniel masih hidup ditolong Tuhan. Dan ternyata Daniel masih tetap hidup. Daniel selalu melakukan yang terbaik dan tetap menyembah Tuhan. Maka ketika harus dihukum, dimasukkan ke gua singa yang kelaparan, dia tidak dimakan oleh singa itu. Tuhan melindungi, Tuhan menolongnya, Tuhan menyelamatkan Daniel. Selain Daniel memperkenalkan Tuhan yang disembah kepada Raja Darius, bahwasanya Tuhannya berkuasa, Tuhannya menjaga dia. Dampak yang lebih besar lagi, Raja Darius menetapkan agar bangsa Babil pun menaruh takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup dan yang kekal, Allah yang berkuasa. Kita lihat di Daniel 6:27. Mari kita meniru Daniel, tetap memberi yang terbaik, tetap setia kepada Allah, tidak melakukan kesalahan, taat kepada semua aturan dan undang-undang, tetap mengasihi dan memberi rasa hormat, tetap menaati segala aturan yang ada. Tidak mengurangi keharusan sebagai warga negara. Sebagai rasa syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah ditebus, dosa-dosa kita sudah dihapus. Jadi pengabdian kita kepada negara bukan karena kita takut dihukum, tetapi karena kita takut dan hormat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.